Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Edu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi bersama saya Wahid Iwan Nurdin. Kali ini kita masih ditemani oleh narasumber kita, ya, ada Pak Yunus juga Pak Rizaldi, yang akan bincang-bincang masih seputar PKBM. Nah, setelah di episode sebelumnya kita bahas PKBM secara umum, ya, apa itu PKBM, terus gambaran PKBM di Darut Tauhid ini seperti apa. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas PKBM lebih dalam lagi bersama narasumber kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada Sobat Edu sekalian yang belum berlangganan dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Jangan lupa juga follow akun medsos kami, ada Instagram, Facebook, Twitter, Darut Tauhid Official. Nah, baik Sobat Edu sekalian, kita akan mulai bincang-bincang seputar PKBM lebih jauh nih Pak. Yang pertama nih Pak, syarat misalkan ada warga nih Pak, masyarakat yang ingin ikut program di PKBM ini harus apa sih Pak? Apakah ada batasan umur atau ada syarat apa lagi? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Satu, jangan lupa bahwa PKBM itu jenis programnya banyak. Salah satu yang menonjol atau yang utama adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan itu ada 3 jenjang, paket A, paket B, paket C. Paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Yang tidak ada paket D ya, setara S1 nggak ada. Nggak ada. Jadi dia kelompoknya Dikdasmen ya, pendidikan dasar dan menengah. Di dalam nomenklatur Kemdikbud Ristek yang baru itu, dia dalam kelompok pendidikan khusus dan masyarakat, masalah gitu namanya. Nah, syaratnya tadi Kang Wahid, jadi seseorang yang punya terkendala untuk mengikuti proses pendidikan umum di sekolah formal, putus sekolah bahkan nggak mesti putus sekolah Pak Indonesia, jadi baru lulus SD atau baru lulus SMP tapi karena kesibukan dan segala macam sebab tidak bisa ikut ke SMA, ya bisa daftar. Sehingga syarat paling minimal adalah ketika akan mendaftar, saya akan daftar kemana ya, paket A, B atau C? Pertanyaannya tergantung punya ijazah terakhir apa. Jadi kalau punya ijazah terakhirnya adalah SMP, ya sudah bisa langsung pakai C. Langsung pakai C. Gitu Kang. Jadi misalkan ada artis nih Pak, dia lulus SMP nih. Kemudian karena artis kan sibuk. Ya, sibuk. Ya. Tapi dia butuh pendidikan nih. Berarti dia bisa langsung masuk paket C. Iya, benar. Nah, kalau proses pembelajarannya sendiri gimana sih Pak? Kan kalau di pembelajaran formal kan tatap muka, kelas belajar, ada guru. Apakah sama seperti itu atau ada perbedaan Pak? Ada persamaan dan ada perbedaan. Salah satu kata kuncinya disebut fleksibilitas itu Pak. Fleksibilitas yang memang bertanggung jawab tapinya ya. Nah, sehingga sebagaimana sekolah formal itu 8 standar pendidikan Pak Yunus. Betul. Baik itu standar isi, standar proses, standar sarana prasarana itu harus dipenuhi juga. Makanya satuan pendidikan PKBM juga diakreditasi. Nah, PKBM DT masih dalam proses akreditasi karena baru 2 tahun. Insya Allah tahun ketiga kita mulai. Nah, intinya sama persis ya dengan sekolah formal, cuma beda metodenya saja. Ada 3 jenis ini Pak Yunus dan Kang Wahid. Ada yang disebut tatap muka dalam proses pembelajaran itu, kemudian tutorial, lalu ada kemudian terakhir adalah mandiri. Nah, ini yang bisa digunakan yang tidak ada, yang terutama yang 2 tadi, tutorial dan mandiri, yang tidak ada di sekolah formal. Sehingga bahkan seorang warga belajar yang daftar ke paket C itu bisa sepanjang semester atau sepanjang tahun itu ngambil pola belajar mandiri. Tidak harus datang ke sini. Tatap muka. Ya. Kalaupun tatap muka atau tutorial bisa dilakukan secara jarak jauh. Sehingga apalagi sekarang udah ini ya. Online. Iya. Setahun terakhir ini kita terbiasa untuk mulai menggunakan pembelajaran secara daring ya, tatap online. Nah, sebenarnya PKBM dan pendidikan kesetaraan itu sudah mengakomodir itu sejak awal. Dia mengadopsi universitas terbuka sebenarnya, tapi dengan beberapa penyesuaian karena kan kalau universitas terbuka kan orang dewasa ya, relatif memang belajar mandiri bisa lebih dikedepankan. Tapi kalau untuk usia remaja, anak yang baru lulus SD memang tidak bisa full mandiri, makanya ada tutorial tadi. Itulah yang membedakan kenapa pengajar di PKBM itu disebutnya bukan guru, tapi tutor. Karena memang tadi ada fungsi pembelajaran yang sedikit berbeda ya dengan para guru di sekolah formal. Oke, jadi memang sebetulnya proses pendidikannya ada yang sama Pak ya, tapi ada juga yang beda. Tapi di Darut Tauhid ini lebih mengedepankan yang beda tadi Pak ya, melalui tutorial dan apa tadi Pak? Mandiri dan kombinasi ya. Oke, mungkin Pak Yunus bisa sedikit berinformasi pada teman-teman sekalian kalau sekarang nih Pak, PKBM Darut Tauhid sendiri sudah tersebar di mana sih Pak? Soalnya
saya dengar ini sangat menarik dan tentunya mungkin akan sangat bermanfaat nih buat sahabat edu sekalian di mancanegara nih Pak. Ya. Sementara yang PKBM itu baru ada di Bandung ya. Sementara ini Pak. Ya, namun programnya bisa di seluruh Nusantara bahkan sampai ke luar negeri ya. Kenapa? Karena memang punya keleluasaan itu. Jadi tidak terbatas. Di Bandung cukup di Bandung tidak. Kita kerjasama dengan DT Peduli membuka kelas-kelas di luar kota, di cabang-cabang DT Peduli untuk melakukan pemberdayaan lewat pendidikan ini. Jadi kelasnya ada di cabang-cabang. Nah, kita berikan kurikulumnya, tutornya, dan nanti mereka akan ikut ujian atau tes dari kita semua bahannya begitu. Jadi pemerintah memang bahkan sebelum pandemi terjadi yang memaksa kita semua untuk mencoba belajar jarak jauh dan daring gitu. Untuk kesetaraan itu sudah disiapkan sejak awal. Jadi memang karena dia bisa seperti itu Pak Yunus. Betul. Modul-modul pembelajaran itu semua sudah lengkap dalam bentuk elektronik. Ada lamannya namanya emodul.kemdikbud.go.id. Itu peserta itu bisa akses dari situ. Nggak tanpa harus dikirimi buku cetak ya, meskipun kadang-kadang ada juga yang membutuhkan cetak, tapi sumbernya itu sudah ada. Demikian juga LMS, Learning Management System, karena pendidikan jarak jauh itu perlu katanya dukungan LMS itu. Pemerintah juga sudah menyiapkan, namanya itu setara daring. Ya, jadi sudah lengkap. Jadi situasi pandemi ini seperti berkah buat pendidikan kesetaraan dan PKBM karena dia bisa menunjukkan jati dirinya bahwa ternyata di Indonesia ini ada satu satuan pendidikan yang akomodatif dengan situasi yang seperti ini. Betul. Dan dia bisa combine juga dengan rumah sekolah atau homeschooling. Homeschooling itu kan pilihan orang tua untuk mendidik sendiri anaknya, tetapi dia juga tetap mesti ada pengakuan atas pencapaian kompetensinya. Nah, diujikannya dia tetap didaftarkan ke sebuah PKBM untuk mengikuti ujian sampai tingkatan mendapatkan ijazah. Karena kalau enggak ya dia pengakuan atas kompetensinya oleh siapa? Orang tua kan nggak bisa bikin uji sendiri, nggak bikin mengeluarkan ijazah sendiri. Kalaupun bisa tidak diakui. Bisa cetak sendiri ya sertifikatnya. Gitu. Ya, artinya kita memberi kesempatan kepada lapisan masyarakat untuk tidak putus sekolah, tidak putus belajar. Konsep tuntutan ilmu dari buayan sampai liang lahat itu kita upayakan ada di sini, terrealisasi di sini ya. Kita juga kan ada di sini juga ada PMK itu kan mereka tuh yang sudah senior lah ya. Nah itu di Darutaid ada semua programnya. Salah satu yang membuat kita juga kenapa membuat secara legal PKBM ini sebenarnya ya mulai dari berdirinya kita tuh sudah melakukan kegiatan PKBM sebetulnya ya. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di sini majelis taklim kan, kewirausahaan sudah, pelatihan generasi muda sudah, pendidikan generasi muda ya SSG-nya, terus dan lain sebagainya. Nah, lalu apa sih yang membuat kita teman-teman harus memilih di PKBM Darutaid? Nah itu ya bedanya apa sih gitu ya? Bedanya salah satunya apa di Darutaid memadukan kurikulum nasional ya, yang dari Diknas Pendidikan Nasional dan kurikulum khas Darutaid ya. Kurikulum khas bukan kurikulum ya, kurikulum khas Darutaid. Nah kita memadukan itu dengan kurikulumnya yang nantinya hasilnya harapannya sama dengan mereka ikut pendidikan formal di Darutaid. Nah, salah satunya itu ada lima pilar kan kelulusan pendidikan formal pendidikan formal Darutaid itu, yaitu yang pertama itu salimul akidah, akidahnya itu lurus ya, selamat lah ya, bersih, tauhidnya murni ya pada Allah Subhanahu wa taala. Terus
sahihul ibadah. Ibadahnya tuh benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terus lulusan harapan yang ketiga adalah matinul khuluq. Ya, akhlak yang kokoh, yang baik, yang mulia ya. Yang diharapkan lulusan PKBM Darut Tauhid ini memiliki karakter atau akhlak yang baik dengan kurikulum yang kita buat ya. Terus juga tahfizul Quran ya. Tahfiz Quran juga ada programnya kita ya. Jadi hampir sama lah yang selanjutnya, yang kalah pentingnya yang di umum itu adalah prestasi akademik. Jadi nggak ada sebelah mata dipandang oleh orang, tapi ya kelulusannya sama halnya dengan kelulusan pendidikan formal, punya kualitas, punya kompetensi yang baik, punya bobot yang pendidikan yang bagus ya, yang sesuai, dan isi yang terstruktur yang sudah dirancang dengan baik gitu. Ya, jadi bagi sobat edu sekalian ya, yang ingat punya saudara ingin lanjut pendidikan ya, bisa langsung daftarkan ke PKBM Pak ya, PKBM Darut Tauhid. Atau juga ada lembaga pendidikan di luar, misalkan lembaga pendidikan tahfiz atau lembaga yang lainnya, bisa bekerjasama dengan PKBM Pak ya. Nah, jadi lulusannya tidak hanya hafal Al-Quran tapi juga mendapatkan ijazah yang legal ya. Nah, ini semakin menarik saja sobat edu sekalian pembahasan kita kali ini, tapi sayangnya waktu yang akan memisahkan kita. Waduh. Ya insya Allah kita kalau ada umur ketemu lagi di episode selanjutnya membahas tentang pendidikan di Darut Tauhid khususnya di PKBM ini. Bagi sobat edu sekalian yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Bagi yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like, jangan lupa share. Saya Wahid Iwan Nurdin undur diri bersama Pak Yunus dan Pak Rizaldi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.